Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngenalin ke kalian semua mengenai apa itu investasi saham. Nah, sebelum ke apa itu investasi saham, kalian pernah denger nggak orang atau berita ekonomi di TV yang cerita mengenai soal saham? Atau mungkin kalian pernah lagi scroll-scroll video atau konten di TikTok dan Instagram yang dibahas oleh influencer mengenai saham? Nah, jika iya, pernah nggak di benak kalian berpikir sebenarnya apa sih itu saham? Dan pemikiran itu pernah saya alami waktu baru kenal yang namanya saham. Dalam hati saya, apakah saham itu bisa dibeli ya? Jika iya, bisa dibeli, pasti modalnya sangat mahal dong. Karena di waktu 2012 lalu, yang saya tahu, saham itu hanya bisa dibeli oleh pengusaha-pengusaha kaya yang punya modal besar dan perusahaan besar. Singkat cerita, setelah aku belajar mengenai saham, akhirnya aku tahu bahwa ternyata saham bisa dibeli loh oleh kita masyarakat retail dengan uang kecil dan modal kecil. Bahkan ada loh harga saham yang nilai harganya setara dengan nasi uduk. Malah lebih mahal nasi uduk dibanding harga saham per lembarnya. For example, teman-teman pernah nggak berlibur ke Bali menggunakan pesawat Garuda Indonesia? Ya, saya anggap kalian semua pernah menggunakan pesawat Garuda Indonesia ya. Pernah nggak kalian berpikir bahwa pesawat Garuda Indonesia yang kita gunakan untuk transportasi, perusahaannya bisa loh kita beli? Mas, jangan ngaco ya. Masa kita masyarakat retail bisa beli perusahaan Garuda sih? Hehehe. Ya bener, kalian gak salah denger kok. Jadi buat kalian yang merasa beli saham perusahaan itu mahal, skip dulu deh overthinkingnya. Karena jika kalian ingin beli saham perusahaan Garuda Indonesia, kalian cukup butuh modal 9.100, bahkan lebih mahal nasi uduk yang aku sebutkan di atas tadi. Karena saat video ini dibuat, harga saham Garuda harganya 91 perak kali 1 lot kali 100 lembar, sehingga satu lot pembelian saham Garuda hanya butuh modal 9.100 doang. Oke guys, lantas timbul pertanyaan di benak kita, saham itu apa sih? Gimana cara belinya? Nah, sebelum bahas apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya, aku akan mengajak kalian untuk flashback di kehidupan teman-teman sehari-hari. Lah kenapa mas kok nggak to the point aja, biar kita nggak penasaran nih. Kalau aku tembak langsung mengenai saham, takutnya kalian nggak 100% paham. Di konten aku kali ini, aku berharap masyarakat yang awam pun paham mengenai saham. So, ketika kalian berangkat kerja, pasti dong ketemu dengan namanya Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Nah, teman-teman pasti pernah lihat di buku tabungan atau di nama gedung bank tersebut ada namanya TBK. Atau kalian anak kos yang suka makan Indomie pasti pernah ngeliat bungkus Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi TBK itu kepanjangannya adalah terbuka. Nah, terbuka itu maksudnya perusahaan yang di belakangnya ada keterangan TBK. Berarti perusahaan tersebut terbuka untuk publik atau bisa dibeli oleh masyarakat luas seperti kita. Wah, mantap ya. Oh, jadi kalau kita makan mie instan Indomie, ternyata kita bisa beli perusahaannya dong, Mas. Bisa dong. Lantas timbul pertanyaan, ada berapa perusahaan TBK yang bisa kita beli, Mas? Jawabannya ada sekitar 800-an saham. Contohnya ada BCA, ada BRI, ada BNI, ada Astra, ada Telkom, Indosat, XL, Gudang Garam, Sampurna, Kalbe Farma, Sido Muncul, Unilever, Indomie.
salah, maksud aku Indofood. Ya, Indomie goreng yang kalian makan tiap hari adalah produknya Indofood, alias kita juga bisa loh beli pabrik mie kan. Wih, keren dong. Sadar gak sadar tiap hari kalian memakai produknya perusahaan tersebut loh. Lantas daripada kita cuman beli produknya doang, mendingan kita beli perusahaan sekalian dong. Iya nggak? Oke, lanjut ke laptop ya guys. And finally, apa itu saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kalau kalian sudah beli rumah, pasti pegang namanya SHM atau bisa kita sebut sertifikat hak milik. Nah, sama seperti saham, ketika kalian beli perusahaan, kalian juga dapat lembaran sertifikat. Namun, sertifikatnya bukan berbentuk seperti sertifikat rumah ya. Loh, kok gitu, Mas? Iya, karena sertifikatnya berbentuk lembaran-lembaran digital. Zaman dahulu, saham sebenarnya juga berbentuk sertifikat seperti rumah. Namun karena alasan efisiensi dan digitalisasi, akhirnya saham dibentuk digital atau bisa kita sebut nama bekennya scriptless. Sebagai ilustrasi, misalnya di sini ada gedung PT Bank BCA. Nah, kita tahu Bank BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Saya yakin kalian semua di sini juga memiliki rekening di Bank BCA. Kita tahu Bank BCA di Indonesia cabangnya ada banyak, ATM-nya juga banyak. Anggap aja seluruh cabang Bank BCA tadi lembar sahamnya adalah 100%. Nah, anggap aja kamu punya beli 100 lembar dari 100% lembar saham tersebut. Nah, berarti sudah memiliki andil di perusahaan tersebut. Ya, walaupun 100 lembarnya mungkin persentase kepemilikannya cuma 0,000% dari 100% lembar saham BCA. Nah, kalau ditanya buktinya apa kamu punya saham BCA, ya 100 lembar tadi yang berbentuk digital. Faktanya jumlah lembar saham BCA saat ini adalah 662 miliar lembar saham. By the way, kalau di saham itu minimal kita beli satu lot itu apa ya? Ya, satuan ukur pembelian saham, sama kayak kamu beli beras 1 kg, dalam hal ini satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi, kalau kamu kepingin invest beli saham BCA, minimal beli adalah satu lot. Satu lot saham BCA harganya 9.000 per lembar. Jadi, 9.000 kali satu lot kali 100 lembar butuh modal 900.000 doang untuk beli satu lot BCA. Murah kan? Dan dengan modal 900.000 aja status kamu sudah naik jadi pemilik Bank BCA. Wih, keren kan? Oke, berikutnya aku akan jelasin lebih detail investasi saham. Contoh, PT Indofood CBP Sukses Makmur yang biasa kita sebut sebagai Indofood adalah salah satu perusahaan TBK di sektor konsumer dari 800 perusahaan yang terdaftar di bursa. Nah, setiap saham yang diperdagangkan di bursa itu selalu disingkat 4 huruf. Contohnya, kalau Indofood CBP maka disingkat jadi ICBP. Kalau Mayora maka disingkat MYOR. Kalau bank cirinya depannya selalu ada huruf B seperti BBCA, BBRI, BBTN, dan seterusnya. Oke, lantas kenapa perusahaan Indomie ownernya jual sahamnya ke publik? Katakanlah Indomie ini sahamnya masih dimiliki pribadi 100%. Nah, si ownernya mau ekspansi atau bangun pabrik baru senilai 300 miliar di Bali. Namun, modal si investornya terbatas nih. Dan kalau pinjam bank, pinjaman korporasi itu bunganya lumayan gede loh. So, daripada si ownernya pinjam bank, mendingan menjual sebagian sahamnya ke publik karena selain lebih murah, lebih efisien. Akhirnya dari kepemilikan saham si owner 100%, 10%-nya dilepas ke publik. Sehingga si owner tinggal memiliki 90% nilai sahamnya.
Dari 10% saham yang dijual di masyarakat dengan harga IPO 2000 per lembar, nilainya setara 400 miliar. Sedangkan kalau bangun pabrik tadi nilainya 300 miliar. Masih sisa dong 100 miliar. Bisa digunakan untuk mengisi alat-alat produksi di pabrik deh. So, 10% saham yang dilepas di publik ini bisa kita jual belikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini sebagai wadah yang menjembatani investor dalam bertransaksi saham. Ya, Bursa Efek ini istilahnya mirip kayak pasar tradisional lah. Bedanya kalau pasar tradisional ada penjual ikan, ada penjual sayur, daging, buah-buahan, dan terjadi pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia ini transaksinya antara investor jual dan beli tidak secara tatap muka karena bisa melalui online trading system dari aplikasi sekuritas selama terkoneksi internet. Oke, dari pemaparanku di atas, semoga teman-teman yang awam lebih ngerti ya mengenai apa itu saham. Bahwa investasi saham itu sebetulnya murah loh. Buktinya tadi ada kok yang harga sahamnya cuma 900 perak. Sama kayak nasi uduk, malah lebih mahal nasi uduk daripada harga per lembar sahamnya. Nah, untuk penjelasan bagaimana cara prosesnya jual beli saham, keuntungan investor apa, dan seterusnya akan saya bikinkan di video berikutnya ya. So, jika video ini bermanfaat buat kamu, silahkan bisa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman kamu agar gak cuman kamu aja yang pintar mengenal saham. Jika kamu berminat untuk membuka rekening saham, silahkan hubungi admin di deskripsi. Terima kasih.